Selamat pagi. Kurang semangat nih Bapak Ibu, coba sekali lagi ya. Selamat pagi. Semangat banget Om. Sebelumnya saya dan Majelis Jemaat mengucapkan Kungsi Facai buat Ii, Om, Koko, Cici, Oma, Opa, semua yang merayakan Shinian Kuaila. Semoga sehat selalu, semoga tambah berkah, tambah kemakmuran dan sehat untuk kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah pada hari ini. Dan sebelum ibadah dimulai, izinkan saya Penatua Dewinta akan membacakan beberapa warta lisan. Kebaktian umum atau kebaktian minggu pada hari ini 11 Februari dengan tema kemuliaan dalam solidaritas tanpa batas kita akan dilayani oleh Pendeta Ferawati Hia dari GKI Cipinang Indah. Dan jangan lupa pada tanggal 14 Februari mendatang kita juga ada kebaktian Rabu Abu. Kebaktian Rabu Abu akan dilakukan pada pukul 19.00 dengan tema Kesalehan Senyap yang dilayani oleh Pendeta Marto Marbun. Kebaktian minggu depan 18 Februari 2024 dengan tema Allah yang tak ingkar janji kita akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Dianawati Sarahiwanda dari GKI Nurdin.
Selanjutnya, kebaktian remaja pemuda. KRKP pada hari ini pukul 11 siang dengan tema Faithfully akan dilayani oleh Pendeta Ferawati Hia juga. Dan KRKP pada minggu depan 18 Februari dengan tema You Belong to Me dilayani oleh Pendeta Emeritus Dianawati Sara Yuwanda dari GKI Nurdin. Komisi Anak. Ibadah sekolah minggu pada hari ini pukul 10 pagi dengan tema Tuhan Menyembuhkan akan diadakan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang memiliki anak, keponakan, adik boleh diajak bareng-bareng untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu bersama di tempat ini. Persekutuan doa pagi. Persekutuan doa pagi diadakan pada setiap hari Sabtu pukul 6 pagi sampai dengan selesai yang diadakan secara online atau via Zoom. Kelas katekisasi. GKI Sunda Kelapa akan membuka kelas katekisasi pada tahun 2024 bagi umat yang belum dibaptis atau bagi umat yang akan mengaku percaya dalam kurung sudah dibaptis anak. Kelas katekisasi ini akan dimulai pada tanggal 17 Februari mendatang dan bagi umat yang akan dibaptis atau yang akan mengaku percaya atau CD diharapkan dapat mendaftarkan dan mengikuti kelas katekisasi tersebut. Mari mengenal dan semakin melekat kepada Tuhan Yesus Kristus dengan menyambut anugerahnya dalam pembelajaran, baptisan, dan pengakuan percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Lowongan guru sekolah minggu. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk melayani sebagai guru sekolah minggu dapat menghubungi majelis jemaat. Susunan Panitia Paskah dan Pentakosta Umum tahun 2024. Pendeta pendamping akan dibantu oleh Pendeta Marto Marbun, Penatua pendampingnya oleh Penatua Almania Kurniawan, Ketuanya akan dilayani oleh Anggi Novita Ramboki, Wakil Ketua Ibu Diana Kusnadi, Sekretaris Ana Natalia, Bendahara Ibu Tepiakpau. Si acara dilayani oleh Novita Rambu Harawani, Penatua Katrina Lombu, Penatua Afrid Ramboki, dan Jessica. Si perlengkapan akan dilayani oleh Bapak Nanciang, Gilbert Van Basten, Bapak Sujianto Wijaya, Arnoldi Umbulangga, dan Penatua Efraim Bani. Si publikasi dokumentasi dilayani oleh Luis Alfiano dan Firdaus Christian. Si konsumsi Ibu Livun dan si keamanan Bapak Markus Ramboki. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ada pengumuman tambahan. Rekening gereja kita GKI Sunda Kelapa sudah ada. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan persembahan secara online, secara transfer bank juga bisa langsung ditujukan ke rekening yang tertera di layar ya. Jadi sudah tidak menggunakan nomor rekening yang lama. Jadi Bapak Ibu tolong dicatat, siapa tahu minggu depan berkenan untuk melakukan persembahan lewat transfer, boleh ke rekening yang tertuju di layar kaca. Selanjutnya himbauan. Diharapkan agar umat dapat datang ke gereja 15 menit sebelum ibadah dimulai dan pada saat ibadah dimulai diharapkan umat untuk dapat mematikan handphone atau menggunakan mode senyap serta tidak membuka media sosial agar menunjang ibadah ini dapat berjalan dengan tertib. Demikianlah Warta Lisan minggu ini, mari kita bawa dalam doa kita untuk setiap kegiatan di gereja kita. Tuhan memberkati. Marilah kita mulai kebaktian minggu pada hari ini. Kita teduhkan hati dan datang kepada Tuhan dalam keheningan. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Umat diundang untuk berdiri, kita naikkan Abadi Tak Nampak. Tuhan Yesus kasihi, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita peringati sebagai Minggu Transfigurasi, yakni peristiwa Yesus menyatakan kemuliaannya di atas gunung di hadapan murid-muridnya. Dalam Minggu Transfigurasi ini, Yesus menyatakan kesetiaannya terhadap misi Allah bagi penyelamatan umat manusia. Cahaya kemuliaan Kristus yang terpancar di atas gunung dan proklamasi Allah bagi Kristus menegaskan perkenanan Allah kepada Yesus yang kesetiaannya tak terbantahkan. Dengan menyadari dan meneladani solidaritas Yesus kepada manusia, kita belajar untuk mensyukuri hidup kita yang telah ditebus olehnya dan meniru solidaritasnya kepada sesama di sekitar kita. Mari kita naikkan nyanyian pembuka kita dari KJ 383, Sungguh Indah Kabar Mulia. Yesus Kristus tak berubah selama
cari di kau pun. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tidak berubah. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya, Puji namanya. puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Bait yang ketiga. Badai dan gelora laut tunduk padanya, kini juga badai hati. Badai dan gelora laut tunduk padanya, kini juga badai hati diterangkannya. Dia yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Umat Tuhan, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Mari kita memohonkan pengampunan darinya, dan kepada setiap kita diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, kasihilah kami menurut kasih setiamu. Kami sadar akan pelanggaran dan setiap dosa yang kami telah lakukan. Kami senantiasa juga bergumul dengan dosa kami terhadap Engkau. Kiranya terhadap Engkau sajalah ya Tuhan, kami telah berbuat dosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Tuhan, kasihanilah kami dan hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh-Mu yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Jika Engkau ya Tuhan mengingat kesalahan kami, lalu siapakah yang akan dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang, dan kami selalu bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pemberian
Bagi setiap kita yang sudah mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dan yang diambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Dan Besertamu juga. Mari kita naikkan bersukacitalah selalu sambil kita memberikan salam damai kepada sesama. Sambut firman Tuhan dan kita siap untuk mendengarkannya sambil kita memuji nama Tuhan, nama Yesus termulia. Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya.
Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih dan pengampunan yang kami boleh terima dari-Mu. Dan oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami bisa mengerti, memahami serta melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Dan Roh Kudus juga yang boleh menolong hamba-Mu dalam segala kelemahannya, sehingga apa yang dikatakan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman Hidup kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama kita terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Ketika Tuhan hendak mengangkat Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang dalam perjalanan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu mereka pergi ke Betel. Rombongan nabi yang ada di Betel keluar menemui Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Iya, aku tahu, diamlah." Elia berkata kepadanya, "Elisa, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi ia menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Rombongan nabi yang ada di Yeriko mendekati Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diangkat oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Iya, aku juga tahu, diamlah." Elia berkata kepadanya, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. 50 orang dari rombongan nabi itu berjalan, lalu berhenti agak jauh dari mereka, sementara keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Elia mengambil jubahnya, menggulungnya, dan memukulkannya ke atas air itu. Terbagilah air itu ke situ sisi dan ke sisi yang lain. Lalu mereka berdua menyeberang di tanah yang kering. Sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu." Jawab Elisa, "Kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu." Kata Elia, "Engkau meminta hal yang sukar. Namun, jika engkau dapat melihat aku diambil darimu, hal itu akan terjadi padamu. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi." Sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba kereta berapi dengan kuda berapi datang memisahkan keduanya, dan Elia naik ke surga dalam angin badai.
Ketika Elisa melihat itu, ia berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan penunggang-penunggang kudanya." Lalu ia tidak melihatnya lagi. Ia pun merengut pakaiannya dan mengayaknya menjadi 2 bagian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kita akan menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 50 ayat 1-6 secara berbalasan. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Tuhan Allah yang Maha Kuasa berfirman memanggil bumi dari terbitnya mentari sampai pada terbenamnya. Sungguh Allah kita datang dan tak akan berdiam diri. Api menjilat di depannya, badai dahsyat di sekitarnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. kepada langit di atas dan juga kepada bumi, berserulah Allah kita mau mengadili umatnya. Orang-orang yang kukasihi, bawalah mereka kemari, yang mengikat perjanjian berdasar korban sembelihan. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Bacaan menurut 2 Korintus 4 ayat 3-6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil itu tertutup untuk mengenai mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya.
yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-9. Markus pasalnya yang ke-9 dimulai dari ayatnya yang kedua. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan jubahnya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba, sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini udah update status? Ada yang tadi foto di depan lalu update status Bapak Ibu? Belum? Belum ada? Belum ya? Sebentar lagi setelah ibadah ada yang akan berencana foto-foto dulu di depan, lalu update status? Mungkin ada ya? Mungkin ada. Bapak Ibu, sekarang di zaman sekarang ini saya mau meminta bantuan untuk materi ditayangkan. Di zaman sekarang ini, next. Oke, next. Di zaman sekarang ini Bapak Ibu, orang sering sekali update status, entah melihat memperlihatkan hobinya atau hobi temannya atau apapun begitu ya, bolak-balik mereka menggunakan handphone mereka lalu membuka IG, TikTok, update status, men-share apapun yang tengah dilakukan, dikerjakan, dilihat dan lain sebagainya. Mengapa? Karena bagi mereka, bagi kita pada zaman ini sebenarnya sayang ketika kita melakukan sesuatu yang cukup penting kalau itu tidak diberitahukan kepada orang lain. Kita sering merasa sayang kalau kita kehilangan momen. Supaya tidak kehilangan momen, maka kita akan sering kali mengabadikannya, baik itu lewat foto, video, kemudian kita mengunggah ke sosial media, update status ceritanya, supaya tidak penuh di handphone kita, supaya nanti kita bisa buka lagi
lain waktu gitu ya. Entah berapa tahun lagi kita bisa lihat-lihat lalu mengingat-ingat momen-momen yang sudah kita lalui begitu. Itu karena itu gitu. Kayak kemarin Bapak Ibu Imlek kan pasti kan ya? Kyonghi ya, Bapak Ibu nanti di depan semoga saya dapat angpau. Kayak kemarin nih Imlek kan, perayaan kan ya masing-masing gitu. Lalu supaya tidak kehilangan momen sudah sempat update status juga perayaan Imlek di rumah masing-masing kemarin. Next. Apa yang diunggah? Makanan, waktu makan, foto orang-orangnya, atau waktu bagi angpau dan dapat angpau Bapak Ibu? Mana nih momen yang diunggah? Biasanya makanan ya. Kalau saya nggak usah inilah, makanan aja lah. Sayanya mah nggak penting. Yang penting tuh makanannya supaya orang tuh jealous gitu ya. Ngeliat gitu. Jarang-jarang kan yang ngeliat babi kecap gitu. Karena itu udah makanan yang jarang kita makan karena kolesterolnya tinggi. Alasannya itu aja. Jadi sebenarnya alasannya alasan kesehatan gitu ya. Karena kita tahu itu enggak ini dan di momen yang bagus itu iya jadi sehat lah ya babi itu. Kalau biasanya enggak sehat jadi sehat pokoknya pas Imlekan gitu ya. Karena kita bisa makan itu gitu. Kita tidak mau kehilangan momen bukan? Maka kita membagikan momen yang sudah kita lalui itu. Agar tidak kehilangan momen itu jadi kata kunci Bapak Ibu. Kata kunci yang penting bahkan juga untuk bacaan kita pada hari ini. Peristiwa transfigurasi yang hari ini kita sama-sama rayakan juga Bapak Ibu. Peristiwa ini peristiwa yang besar. Next. Peristiwa besar dalam kehidupan murid-murid Yesus, baik itu Petrus, Yakobus maupun juga Yohanes. Mengapa? Secara langsung mereka live melihat peristiwa tersebut. Peristiwa bagaimana Yesus berubah dan kemuliaannya nampak. Dan karena itulah mereka kemudian diyakinkan pada kemuliaan Yesus itu. Sebelumnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka Alkitab Bapak Ibu di Markus 8 ayat 27 sampai 38, kita bisa melihat nih, Yesus baru menyampaikan konsep tugasnya di tengah dunia, keselamatan yang akan dilakukan di tengah dunia itu, dia hadir bukan sebagai raja yang akan dimuliakan, tetapi justru dia akan menjadi raja yang menderita, yang akan sengsara, kemudian memikul salib. Pada saat itu Bapak Ibu, murid-murid Yesus cukup syok, terguncang. Merasa bingung mereka. Kenapa? Karena selama ini ketika mereka memutuskan untuk mengikut Yesus, mereka berpikir kalau Mesias itu seperti sosok raja yang berjaya di tengah dunia. Maka ketika mereka mengikuti Yesus dengan apa yang Yesus lakukan, dengan mujizat-mujizatnya, maka mereka akan melihat Yesus juga berjaya di tengah dunia ini. Mesias adalah sosok yang akan mensejahterakan Israel. Akan terkenal di seluruh dunia. Karena itu mereka juga akan ikutan dikenal, terkenal, dan sejahtera. Tapi berbeda dengan konsep yang baru Yesus sampaikan kepada mereka. Keilahian Yesus dalam peristiwa transfigurasi ini kemudian mereka baru pahami. Kalau tadinya mereka sempat berpikir jangan-jangan Yesus ini cuma sekedar berkata-kata gitu ya. Sebenarnya dia jangan-jangan bukan raja yang mereka nantikan. Maka pada momen transfigurasi ini keilahian Yesus tidak lagi mereka ragukan. Mengapa? Karena mereka melihat ada kehadiran tokoh penting dalam sejarah orang Israel pada saat itu. Bukan hanya wajah Yesus yang berubah menjadi sangat bercahaya, terang benderang begitu. Tapi pada saat itu juga hadir sosok Musa dan juga sosok Elia yang mereka bisa lihat secara langsung. Dan bagi mereka tidak mungkin mereka tidak mengenal sosok itu. Next. Jadi Yesus tidak sendirian, tapi ada Musa dan juga ada Elia. Next.
Next. Ya, itu dia. Musa dan Elia ini nabi penting Bapak Ibu pada zaman dahulu kala. Mereka pasti sangat dikenal. Mereka sangat berperan dalam kehidupan umat Israel. Dan karena itu mereka bisa memahami pertemuan Yesus dengan Musa dan Elia pasti sebuah pertemuan yang penting yang akan membawa dampak yang sangat besar. Paling tidak bagi bangsa Israel dan pasti lebih besar lagi. Mengapa? Karena kedua tokoh yang penting sekali itu bertemu dan berbicara, bercakap-cakap bersama-sama. Kita memang tidak pernah mengetahui narasi pembicaraan mereka, isi pembicaraan mereka seperti apa. Tapi karena ketiganya ini adalah tokoh yang penting, pasti sangat penting isi pembicaraan mereka. Sama seperti misalkan presiden bertemu dengan perwakilan dari para pemimpin dunia. Apalagi ada sekjen PBB di dalamnya. Ini terjadi tahun lalu Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu. Pasti dalam pertemuan itu ada dibicarakan kehidupan perekonomian, kesejahteraan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Tidak mungkin tidak. Ini pertemuan G20 yang lalu Bapak Ibu. Pasti yang dibicarakan adalah kehidupan, perekonomian, kesejahteraan, kedamaian dari negara-negara yang ada dalam G20 itu. Tidak mungkin tidak. Karena itu orang-orang penting, bukan orang-orang biasa. Bukan hanya orang yang ditemui begitu saja. Tapi benar-benar orang yang sangat dikenal dan punya pengaruh yang besar bagi Israel. Sepenting apa Musa dan Elia? Bapak Ibu, Musa dan Elia benar-benar sosok yang penting dan pasti bisa diidentifikasi. Musa, next. Musa adalah sosok pembawa hukum Tuhan. Kita tahu dalam Keluaran, secara khusus Keluaran 19 dan 20 ada proses di mana Musa naik ke Gunung Sinai, lalu Musa menerima hukum Tuhan yang dituliskan dalam loh batu. Ini peristiwa yang penting pada saat itu. Untuk pertama kali mereka mendapatkan perintah langsung dari Tuhan, hukum dari Tuhan. Next, rekan-rekan Muhammad. Bahkan sifatnya begitu begitu berarti karena beberapa kali juga Musa dikenal, diingat dalam sejarah Israel sebagai sosok nabi yang berbicara langsung dengan Allah, yang kemudian ketika sudah bertemu dengan Allah wajahnya juga akan bercahaya. Sampai-sampai Musa harus menutupi wajahnya begitu untuk berbicara dengan orang. Karena kalau tidak, orang tidak bisa berhadapan dengan dia. Lalu Elia adalah sosok yang dikenal tidak mengalami kematian, melainkan dia diangkat naik ke surga seperti apa yang tadi kita bacakan dalam bacaan pertama kita. Ia adalah nabi yang dikenal menjadi penegak hukum Allah, Bapak Ibu. Kita ingat Bapak Ibu dalam satu peristiwa menghebohkan banyak orang. Dia dalam 1 Raja-Raja 18 diceritakan berhadapan dengan 450 nabi Baal untuk menunjukkan siapa sih Allah yang sesungguhnya, yang berkuasa itu. Dan Allah menyatakan kuasanya melalui Eli. Dan karena itulah kemudian 450 orang nabi Baal itu kemudian mendapatkan hukuman. Penegakan hukum Allah dilakukan oleh Elia. Dua tokoh masyhur Israel ini bersama dengan Yesus. Berarti ada pesan bahwa Yesus adalah penggenap hukum Allah sendiri. Itu makna dari kehadiran tiga tokoh ini. Bahwa kemuliaan Allah pun ada pada Yesus. Bukan hanya ada pada Musa, bukan hanya ada pada Elia, tetapi juga pada Yesus sendiri. Dan dengan demikian keberadaan tiga tokoh ini membuka satu kenyataan bahwa Yesus adalah Allah yang maha mulia. Allah yang berkuasa, berkarya bagi umat yang dikasihinya. Seperti apa yang kita sama-sama nyanyikan dalam Mazmur 50. Kita bisa melihat Allah melindungi umatnya di dalam segala kesesakan. Allah mengumpulkan umatnya, menudungi umatnya. Bagi Petrus
Yohanes, Yakobus, peristiwa transfigurasi Yesus kali ini bukan peristiwa yang biasa dan boleh dilewatkan begitu saja. Ini peristiwa yang sangat amat penting. Kalau saja hal itu terjadi di zaman kita, Bapak Ibu, dijamin Petrus langsung ngeluarin handphone, live IG Bapak Ibu, live TikTok. Yakin, pasti Bapak Ibu. Kalau di zaman kita, kalau kita lihat, pasti minimal kita rekam Bapak Ibu. Penting sekali. Tapi Petrus tidak. Pada saat itu, di zaman Petrus tidak ada sosial media. Dan karena itu dia tidak bisa langsung membagikan peristiwa yang terjadi kepada banyak orang gitu ya. Karena itulah kemudian Petrus, Yohanes dan Yakobus menawarkan, Petrus secara khusus menawarkan membuat tenda kepada Yesus. Bagi Yesus. Kenapa Petrus harus menawarkan tenda, menawarkan kemah bagi Yesus? Penawaran kemah ini penting Bapak Ibu. Mengapa? Karena Petrus itu bisa memperlihatkan keinginannya. Dia tuh ingin lebih lama melihat kemuliaan Yesus itu. Mereka ingin lebih lama melihat kemuliaan Yesus itu. Dan karena itulah bagi Petrus penting pembuatan tenda itu pada saat itu. Tapi bagi Yesus itu rupanya tidak terlalu penting. Karena itu kita mendengar bagaimana Yesus menolak secara tidak langsung karena langsung menghilang begitu saja Musa dan Elianya. Bagi Yesus itu tidak terlalu penting. Kemuliaan Yesus itu bukan untuk diabadikan, dengan kata lain begitu, tapi untuk disebarkan melalui kesaksian yang menolak kekerasan, kesombongan, keegoisan, juga keinginan untuk memberi hidup bagi orang lain. Ini yang diinginkan oleh Allah dalam peristiwa transfigurasi ini. Karena itulah Bapak Ibu kita bisa melihat ketika sebelumnya, karena itu cukup panjang untuk dilihat. Sebelumnya mundur lagi. Karena itulah Bapak Ibu tidak mengherankan ketika peristiwa itu terjadi, Petrus menawarkan, kemudian ada suara dari awan yang melingkupi begitu ya, yang mengatakan ikutilah dia. Mengikuti apa yang Yesus perbuat. Dan ini yang Yesus perbuat dalam kehidupannya. Dia membagikan hidup bagi orang, bagi manusia. Berarti kita juga diajak untuk membagikan hidup kita kepada orang lain, bagi orang lain ketika ada yang membutuhkan, memerlukannya. Bukan hidup dengan kesombongan, keegoisan, hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga mau berbagi dengan sesama kita. Bukan hidup dengan mempertahankan diri dan keberadaan, tetapi mau menolong sesama kita. Yesus selalu menolak kekerasan, intimidasi, lalu juga upaya penyingkiran orang. Karena itulah yang harus kita perbuat. Ikutilah dia, itu pesannya. Karena itu Bapak Ibu berarti ini juga yang menjadi panggilan kehidupan kita. Bagi murid Yesus pada saat itu pesan ini penting karena mereka akan berhadapan ke depannya dengan banyak penderitaan Yesus dan kematiannya. Juga kemudian mereka mengalami penderitaan, penolakan dan kemudian kematian mereka sendiri. Hal serupa juga yang Paulus alami dalam pelayanan kerasulannya yang bisa kita baca dalam kitab 2 Korintus. Dari 2 Korintus pasal yang pertama kita bisa melihat bagaimana Petrus kerap kali berhadapan dengan persoalan dalam panggilannya, panggilan kerasulannya. Kerap kali ditolak, diabaikan, dianggap kerasulannya itu tidak benar, tidak murni dan lain sebagainya. Tapi ia bertahan terus. Dan dalam bacaan kita diperlihatkan bagaimana Petrus meyakini kalau apa yang dialami sebenarnya bagian dari panggilan kerasulan itu.
Dan karena itu orang yang mau menerima apa yang dikatakan akan mendengarkan keselamatan itu. Tetapi mereka yang menolaknya, mereka tidak mendengarkannya. Dan mereka tidak menerima keselamatan itu. Karena itu dalam 2 Korintus kita melihat dan ini yang paling dikenal. Paulus mengatakan bahwa tubuhnya itu seperti bejana tanah liat. Bejana tanah liat yang mudah hancur, rusak, bisa habis. Tetapi di dalam bejana tanah liat itu, dalam tubuhnya itu ada harta berharga yang tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dihilangkan dari dirinya, yaitu menyimpan kematian Kristus dalam hidupnya, dalam hatinya. Ini panggilan bagi setiap kita. Kita harus menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Next. Sekalipun mungkin itu akan sulit untuk dikerjakan, sama seperti pengalaman Paulus yang tidak mudah mengerjakannya. Dalam kehidupan kita pada saat ini mungkin jadi serba tidak enak hidup kita. Akan sulit beberapa waktu gitu ya. Ketika misalkan saja gimana nggak sulit gitu, ketika kita dicemooh, dianggap bodoh sama rekan kerja kita karena kita nggak ikut-ikutan seperti mereka misalkan. Kalau ada rekan kerja yang korup, kemudian kita diam saja, kita tidak ikut-ikutan, kita tidak ikut serta dalam perbuatannya, maka kita dianggap bodoh. Tapi sekalipun itu sulit untuk diterima, menyakiti hati kita, mungkin tetaplah jujur ketika bekerja. Gimana enggak sulit Bapak Ibu, ketika suara kita seringkali tidak dianggap di tengah masyarakat, tidak terlalu diperhitungkan, apalagi di tengah kota Jakarta yang kadangkala menolak keberadaan kita, gitu ya, atau tidak terlalu menghargai suara-suara perempuan dan lain sebagainya. Tapi sekalipun itu sulit, tetaplah bersuara. Gimana nggak sulit Bapak Ibu? Ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan kita itu dicurigai. Tapi di waktu yang bersamaan kita sering dimanfaatkan. Sekalipun bagi kita ini sulit, tetaplah berbuat baik. Tapi juga jangan bodoh. Ketika kita tahu kita hanya dimanfaatkan, kita perlu mengungkapkan itu. Gimana nggak sulit ketika kita tidak yakin juga dengan apa yang akan terjadi dalam hidup kita, apalagi kita akan ada pemilu beberapa hari mendatang. Setelah pemilu itu banyak yang mengungkapkan kekhawatiran, katanya mungkin akan ada keributan. Situasi Jakarta tidak kondusif. Ini yang saya alami di GKI Cipinang Indah Bapak Ibu. Ada jemaat yang berencana menikah di bulan Maret, minggu pertama Maret, 2 Maret saya ingat banget. Maju jadi 2 Desember. Jadi maju berapa bulan. Jadi akhir Desember, di akhir tahun kemarin 2 Desember lalu mereka menikah. Sekalipun waktunya sudah tidak ideal karena ada pernikahan lain gitu. Jadi mereka harus ambil waktu jam berapa waktu itu? Jam 1 siang kalau saya nggak salah. Jam 1 siang. Tapi nggak apa-apa. Mereka bela-belain. Mereka mau di waktu itu. Karena mereka takut. Nanti setelah pemilu akan ada kerusuhan dan lain sebagainya. Tapi apa yang akan kita lakukan? Apakah kita harus merasakan ketakutan sedemikian? Enggak perlu sebenarnya Bapak Ibu. Sekalipun kita mungkin sampai sekarang belum tahu calon pemimpin itu seperti apa, Bapak Ibu sekalian saya mau menyampaikan pesan dari Gerakan Kebangsaan Indonesia, tim Ayo Nyoblos, Bapak Ibu, karena saya masuk juga di dalamnya. Kalaupun kita tidak yakin dengan calon-calon pemimpin kita yang ada, masih belum tahu juga sebegitu banyak orang gitu ya. Kita mau nyoblosnya yang mana, kalau nggak tahu yang mananya partainya aja deh. Kalau nggak tahu orangnya gitu, kecuali DPD karena DPD langsung orangnya begitu ya. Tapi yang lainnya silakan, cobloslah partainya, nggak jadi soal. Kalau kita nggak tahu presidennya yang mana, ya nggak apa-apa, tetaplah doakan. Kemudian
salurkan suara. Pilih yang terbaik. Kalau kita sudah doakan, tentu Tuhan akan menolong kita memilih yang terbaik. Supaya yang terpilih nanti pemimpin yang baik Bapak Ibu, bukan orang jahat. Itu doang harapan kita. Karena dengan begitu mereka bisa mendengar suara Tuhan dalam hati mereka. Mereka tetap bisa menjadi pemimpin yang baik sekalipun ada banyak kecacatan dalam dirinya. Tidak ada yang sempurna, iya, kan kesempurnaan cuma milik Tuhan. Kalaupun sulit menjadi saksi Kristus dalam hidup kita, nggak usah takut. Next, tetaplah berbuat baik dalam hidup kita, tetaplah melakukan dan menyatakan pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Karena masalah kita hanya secuil dari masalah yang Yesus tanggung untuk kita. Kesakitan, pergumulan kita hanya sepotong kecil dari kesakitan juga pergumulan yang Yesus ambil demi kita nih. Yang kita peringati juga dalam minggu-minggu Prapaskah ke depannya nantinya. Anggaplah kita ini seperti pengrajin permata. Sekalipun kita mengasah batu, kita tahu batu itu batu yang berharga, batu yang bernilai. Sekalipun terlihat sama seperti batu lainnya, kita tahu isinya. Kita mengerjakan apa hal yang dianggap dunia bodoh sekalipun, kita tahu karena Tuhan yang menghendakinya. Alasannya hanya kematian Kristus bagi kita. Sudah cukup sampai situ. Karena itulah yang paling berharga bagi manusia di tengah dunia ini. Amin. Bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengikrarkan pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi yang Maha Baik yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau dalam kehidupan kami melihat kemuliaan Tuhan yang nyata dalam segala karya Tuhan dalam hidup kami yang kami boleh jalani hingga sejauh ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau sendiri yang boleh menolong kami untuk menghargai kehidupan kami, dan karena itu kami mau melewati, mengisi hidup kami dengan rasa takut akan Tuhan, dan kemudian kami mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Karena Engkau mengasihi kami, dan karena kami tahu Engkau menderita bagi kami, mati bagi kami, menebus dosa kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan itu dalam hidup kami, serta mau bertumbuh di dalam kasih juga pengorbanan Kristus. Kami mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang pada saat ini sedang sakit. Kami mohon Tuhan yang boleh memberkati mereka dalam sakit yang mereka alami, Tuhan yang boleh menguatkan mereka, Tuhan juga yang boleh memulihkan, menyembuhkan mereka. Kami mau memohon Tuhan Engkau boleh berkati keluarga yang merawat, Tuhan berikan kasih yang besar bagi mereka,
sehingga mereka bisa menyatakan kasih Tuhan dalam merawat rekan-rekan kami yang sakit ini. Hikmat Tuhan boleh menolong mereka, sehingga mereka boleh mengupayakan pengobatan yang tepat untuk rekan-rekan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan menolong, menyertai, dan memberkati setiap tenaga medis yang ikut serta dalam proses pengobatan mereka. Kami mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini dan minggu ke depan. Kami mohon Tuhan boleh berkati mereka seperti Tuhan boleh memimpin, memberkati mereka. Dan Engkau yang boleh memberikan sukacita dalam tahun-tahun hidup mereka. Kami mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang sedang merindukan mendapatkan pasangan hidup. Mereka yang sedang dalam pergumulan-pergumulan ini, Tuhan kami percaya ada dalam pertolongan-Mu. Karena itu tolonglah mereka menemukan pekerjaan yang tepat untuk bisa membiayai kehidupan mereka. Tuhan tolong pertemukan mereka dengan pasangan yang tepat, sehingga mereka bisa membangun rumah tangga yang takut akan Engkau. Kami mau berdoa bagi GKI Sunda Kelapa, kami mau berdoa untuk kegiatan pelayanan yang dilakukan di jemaat-Mu di tempat ini. Kami mau berdoa untuk semua komisi, semua pengurus badan pelayan, guru sekolah minggu, majelis jemaat. Biarlah kiranya Engkau boleh berikan hikmat sehingga mereka bisa menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Pelayanan bisa dilakukan dan dikerjakan di tengah jemaat ini, serta juga di tengah masyarakat, di tempat mereka boleh Tuhan tempatkan. Kami mau berdoa untuk kehidupan negara kami ya Tuhan, bangsa kami. Kami berdoa secara khusus bagi pemilu yang akan berlangsung beberapa hari ke depan. Kami mohon Tuhan, Engkau berikan kami hikmat untuk bisa memilih pemimpin yang tepat. Kami tahu tidak ada yang sempurna, tetapi kami tahu Engkau bisa menyempurnakan apa yang mereka kerjakan. Karena itu tolonglah kami memilih pemimpin yang benar untuk negeri ini. Kami mau berdoa bagi proses politik yang saat ini sedang berlangsung. Kami mohon Tuhan, Engkau yang boleh tolong dan sertai biar boleh bergulir dengan baik, yang damai sejahtera yang boleh tercipta di tengah negeri ini. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kiranya Tuhan yang boleh menggagalkan itu semua. Kami juga mau berdoa kiranya Engkau yang boleh menolong kami untuk bisa bersama-sama menghadirkan kejujuran, keadilan di tengah pemilu yang berlangsung ya Tuhan. Tuhan yang boleh sertai dan berkati. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami dalam melakukan bagian kami, dan Engkau akan menolong kami untuk bisa berkarya di tengah negeri ini. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Dengarkanlah permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, sebagai ungkapan kasih kita kepada Allah, marilah kita memberikan persembahan dan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat yang ke-17 sampai 18 yang berbunyi, Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Umat dapat memberikan persembahan dengan memasukkan amplop persembahan yang telah disiapkan ke dalam kantong persembahan, atau juga dapat melakukan transfer ke rekening gereja yang sudah tertera di layar. Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan kita dengan menyanyikan lagu Sekarang Bersyukur.
sumber rahmat, bersyukur untuk segala rahmat-Mu yang besar kepada setiap kami ya Tuhan yang berdosa ini. Sungguh layak bersyukur untuk hidup yang Tuhan beri dan segala berkat di dalamnya. Pada saat ini kami datang untuk membawa persembahan yang asalnya juga daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkenan menerima dan memberikan kebijaksanaan kepada setiap umat Tuhan yang dipercayakan untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan biarlah nama-Mu yang semakin dimuliakan. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, kiranya Tuhan yang boleh terima. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan, Yesus Kristus yang mulia telah setia dan berani menyongsong penderitaan demi misi Allah bagi keselamatan manusia. Mari meneladani Dia dengan setia dan berani menyongsong hidup yang penuh dengan tantangan. Jadikan setiap pengalaman hidup sebagai sarana mengingat kebaikan Tuhan dan mempersaksikan kasih-Nya, supaya bukan kita, melainkan nama Yesus yang akan terus dipuji dan disembah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kembalilah dalam kehidupan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Allah damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Allah menguduskan kamu seluruhnya dan semoga
roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Umat Tuhan dipersilakan untuk teduh dan boleh mengambil waktu teduh. Amin. Umat sekalian, ibadah hari ini sudah selesai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kami undang kembali untuk dapat mengikuti ibadah di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.